Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Fauzia Putri dari kelas A semester 4 S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi, kedua etiologi, ketiga tanda dan gejala, keempat klasifikasi, kelima komplikasi, keenam pemeriksaan penunjang, ketujuh penata laksanaan, kedelapan pengkajian, kesembilan diagnosa keperawatan, dan yang terakhir intervensi keperawatan. Yang pertama, definisi. Retardasi mental menurut AAMR American Association on Mental Retardation yaitu anak dengan keterbelakangan mental merupakan anak yang menunjukkan keterlambatan di hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi sosialnya. Rini Hudayani dan kawan-kawan 2013. Selanjutnya, etiologi retardasi mental. Faktor penyebab retardasi mental itu bermacam-macam. Faktor penyebab retardasi mental menurut Rini Hudayani 2013 yang pertama yaitu faktor genetik. Keterbelakangan mental adalah suatu bentuk sebagai akibat adanya sebuah kromosom tambahan atau kekurangan kromosom pada pasangan ke-21 dari autosom atau pasangan yang normal. Keadaan ini berlangsung sejak individu berada pada masa konsepsi. Yang kedua, retardasi mental yang terjadi karena biologis non keturunan, yaitu berasal dari radiasi sinar X, gizi ibu yang buruk, obat-obatan, dan faktor resus. Yang ketiga, lingkungan. Penolakan orang tua dapat menjadi penyebab retardasi mental. Anak yang diterima oleh orang tuanya sangat mungkin telah mendapatkan stimulasi yang cukup untuk optimalisasi perkembangannya. Demikian pula karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat kekurangan sehingga anak tidak mendapatkan fasilitas untuk stimulasi perkembangannya. Selanjutnya, tanda dan gejala. Menurut Yusuf 2015, gejala anak retardasi mental antara lain lamban dalam mempelajari hal baru, mempunyai kesulitan dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa latihan terus-menerus. Yang kedua, tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Yang ketiga, kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak retardasi mental yang berat. Yang keempat, cacat fisik dan perkembangan gerak. Yang kelima, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Dan yang terakhir, tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Selanjutnya, klasifikasi retardasi mental berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-4). Dalam ajurnya to check neurodevelopment yang pertama, retardasi mental ringan tingkat nilai kecerdasan atau intelligence quotient atau IQ-nya 50-70. Yang kedua, retardasi mental sedang tingkat nilai kecerdasan atau IQ-nya 35-40 atau 50-55. Yang ketiga, retardasi mental berat, nilai IQ-nya 20-25 sampai 35-40. Yang keempat, retardasi mental sangat berat, nilai IQ-nya di bawah 20 atau 25. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada anak dengan retardasi mental yang pertama yaitu paralisis cerebral atau kelumpuhan. Yang kedua, gangguan kejang. Yang ketiga, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik. Yang keempat, defisit komunikasi atau susah diajak komunikasi. Yang kelima, kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, dan defek jantung. Yang keenam, gangguan sensoris. Yang ketujuh, masalah-masalah ortopedik. Yang ke-8, kesulitan makan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Beberapa indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental yang pertama yaitu kromosomal karotip. Bila anak terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas, anamnesis ibu tercemar zat-zat dari artogen. Yang ketiga, genitalia abnormal. Yang kedua, elektroencephalogram atau EEG. Bila anak terjadi gejala kejang yang dicurigai, kesulitan mengerti bahasa yang berat. Yang ketiga, cranial computed tomography atau CT. Apabila anak mengalami pembesaran kepala yang progresif, kejang lokal, dan dicurigai adanya tumor intrakranial. Yang keempat, jarum asam amino atau asam organik. Apabila kejang yang tidak diketahui sebabnya pada bayi, gagal tumbuh, warna rambut yang tidak biasa, urun mukopolisaccarida. Apabila terdapat anggota gerak yang pendek, badannya pendek, gangguan pendengaran, dan kekakuan pada sendi. Selanjutnya, penata laksanaan. Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembang.
Yang pertama yaitu pengobatan. Tujuan pengobatan adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Berikut ini obat-obat yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu obat-obat psikotropika untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang kedua, psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda defisit perhatian. Yang ketiga, antidepresan. Yang keempat, obat untuk perilaku agresif. Yang kedua yaitu melakukan terapi bermain. Jenis permainan didasarkan pada usia perkembangan anak. Walaupun kebutuhan terhadap permainan sensorik motorik dapat diperbaiki sampai beberapa tahun, orang tua harus menggunakan setiap kesempatan untuk memperkenalkan anak kepada banyak suara, pandangan, dan sensasi yang berbeda. Selanjutnya, pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan anak dengan masalah tumbang dapat menggunakan indikator berikut. Ditemukan adanya ketidakmampuan atau kesulitan melakukan tugas perkembangan sesuai dengan kelompok usia dalam tahap pencapaian tumbang. Yang kedua, adanya perubahan pertumbuhan fisik berupa berat badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pencapaian tumbang. Yang ketiga, adanya perubahan perkembangan saraf yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan seperti gangguan motorik, bahasa, dan adaptasi sosial. Yang keempat, adanya perubahan perkembangan perilaku seperti hiperaktif atau gangguan belajar dan lain-lain. Selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan retardasi mental menurut SDKI adalah yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang kedua, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan individu dalam hubungan sosial. Yang keempat, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Tujuan anak setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan perkembangan anak usia anak pertengahan adekuat dengan kriteria hasil bermain berkelompok 4-5 menunjukkan kemampuan pada tingkat mampu di sekolah. Keterangan 4 sering menunjukkan, 5 sering secara konsisten menunjukkan. Intervensi peningkatan perkembangan anak. Yang pertama, bangun hubungan saling percaya dengan anak. Yang kedua, lakukan interaksi personal dengan anak. Yang ketiga, bangun hubungan saling percaya dengan orang tua. Yang keempat, identifikasi kebutuhan unik setiap anak dan tingkat kemampuan adaptasi yang diperlukan. Yang kelima, dukung anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya melalui keterampilan bermain peran. Yang kedua yaitu resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Setelah dilakukan tindakan perawatan, diharapkan dapat mengetahui kemampuan fisik anak dengan kriteria hasil aktif yang sesuai untuk tingkat usia perkembangan anak 3-4 dan strategi untuk mencegah kecelakaan bermain 3-4. Intervensinya pencegahan jatuh, tindakan keperawatan. Yang pertama, identifikasi perilaku dan faktor yang mempengaruhi risiko jatuh. Yang kedua, kaji ulang riwayat jatuh bersama dengan anak dan keluarga. Yang ketiga, identifikasi karakteristik dari lingkungan yang mungkin meningkatkan potensi jatuh, misalnya lantai licin dan tangga terbuka. Yang keempat, letak benda-benda dalam jangkauan yang mudah bagi anak. Yang kelima, sediakan alas kaki yang tidak licin untuk memfasilitasi anak kemudahan menjangkau. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan individu dalam hubungan sosial. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat berkomunikasi dengan kriteria hasil menggunakan bahasa lisan dan mengenali pesan yang diterima. 4-5. Intervensinya mendengar aktif, tindakan keperawatan, buat tujuan interaksi, tunjukkan keterlibatan pada anak, gunakan pertanyaan maupun pernyataan yang mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kekhawatiran. Terus, gunakan perilaku non-verbal untuk menghasilkan komunikasi. Yang kelima, gunakan teknik terima atau mendengarkan dalam rangka mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kekhawatirannya. Dan yang terakhir, diagnosa keperawatan gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat mengimplementasikan keterampilan interaksi sosial dengan kriteria hasil. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, terlibat dengan orang lain. Keterangan 4 sering menunjukkan. Intervensinya modifikasi perilaku keterampilan sosial, tindakan keperawatannya. Yang pertama, bantu anak mengidentifikasi masalah kurangnya keterampilan sosial. Dukung anak untuk verbalisasi perasaannya berkaitan dengan masalah interpersonal. Yang ketiga, identifikasi keterampilan sosial yang spesifik yang akan menjadi fokus latihan. Yang keempat, bantu anak untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam berperilaku dalam rangka mencapai keterampilan sosial. Dan yang kelima, bantu anak bermain peran dalam setiap langkah berperilaku. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.